Percayalah, Bapak Panglima, Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Pangdam beragama Islam. Mereka pasti hormat kepada Habib Bahnar Rizik Syihab. Sadarlah bapak-bapak, mudah-mudahan bapak-bapak dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dan sampai akhir jabatan bapak-bapak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Habib Bahnar Rizik Syihab adalah seorang panutan kami. Saya pribadi orang yang tidak suka berkumpul-kumpul. Saya pribadi tidak suka dengan banyak teori, banyak besar mulut. Saya mengikuti langkah beliau selama 14 tahun. Semua langkah dakwah saya adalah jejak langkah beliau. Itu bukti mencintai Habib. Tegakkan Islam ini dengan berani tanpa rasa takut. Itu yang dilakukan Habib Bahnar Rizik Syihab. Beliau adalah lambang perjuangan suci umat Islam Indonesia. Mengenai sumpah serapah, sudah orang-orang yang membenci Habib Bahnar Rizik Syihab. Orang-orang yang tidak suka, tidak ibadahnya, cek ibadahnya. Kalau betul-betul dia seorang Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami umat Islam terkhususnya dari Kecamatan Cigesi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, menyatakan satu, bersumpah demi Allah berdasarkan keterangan resmi dari Rabithah Alawiyyin bahwa Imam besar umat Islam Habib Rizik Syihab itu keturunan Nabi Muhammad SAW, dan kami siap sumpah mubahalah dengan orang-orang yang mengingkarinya. Dua, kami menerima dan sangat senang kedatangan Imam besar umat Islam Habib Rizik Syihab ke Provinsi Banten, dan kami siap menjemput, mengawal, dan menghadiri pengajian Imam besar umat Islam Habib Rizik Syihab di wilayah Provinsi Banten. Tiga, kami menolak dan mengecam pernyataan-pernyataan ormas-ormas yang menyatakan bahwa Habib Rizik Syihab memecah belah persatuan umat. Karena faktanya Habib Rizik Syihab pemersatu umat dan sangat mencintai agama, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Empat, sejak dulu Banten terkenal dengan bumi ulama dan jawara, pecinta ulama dan habaib. Oleh karena itu, kepada siapapun jangan coba-coba meremehkan, merendahkan ulama, apalagi ulama sekaligus keturunan Rasulullah, yang kita semua mengharapkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Siap kita jaga, siap kita pelihara, siap kita bersatu, siap kita berbela ulama, siap kita bela habaib. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Koordinator Wilayah Forum Betawi Hukum Kota Bekasi dan beserta jajaran para ketua gardu sekota Bekasi menyatakan sikap dan mengajukan permohonan maaf atas beredarnya video yang menyinggung kepada Imam besar FPI yaitu Al-Habib
Muhammad Rizik Syihab yang dilakukan oleh segelintir oknum yang mengatasnamakan anggota Forum Betawi Rempuk Kota Bekasi. Dengan itu kami selaku koordinator wilayah EBR Kota Bekasi sudah melakukan tindakan tegas dan melakukan pencabutan KTA dan melakukan pemecatan dari urusan EBR Kota Bekasi. Dan kami berharap mari kita menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan tidak saling menghujat satu sama lain. Demikian pernyataan sikap dan maaf ini kami buat. Sekali lagi dimohon bukan maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pemuda-pemuda Muslim Inti Indonesia Timur, mewakili berbagai daerah Indonesia Timur, Flores, Kupang, Alor, Maluku, Ambon, Ternate, Makassar, Bugis, Bima, Sape, Buton, Bojo, Poso, dan lain-lainnya. Dengan ini menyatakan sikap bahwa kami mengutuk keras kejadian pembakaran baleho Al-Habib Muhammad Rizik Syihab yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Pemuda Indonesia Timur, yang dilakukan di depan Balai Kota DKI Jakarta. Bagi kami itu adalah penghinaan dan pelecehan terhadap ulama dan agama kami. Oleh karenanya kami memberikan batas waktu 1 kali 24 jam kepada pihak-pihak terkait untuk mengucapkan permintaan maaf secara terbuka. Kalau tidak ada permintaan maaf dalam jangka waktu yang kami berikan, maka kami akan mengambil langkah dengan cara kami sendiri. Karena kejadian pembakaran itu bisa merusak keharmonisan dan toleransi antara umat beragama di Indonesia Timur. Dan kami mengancam mereka yang mengatasnamakan pemuda-pemuda Indonesia Timur, tetapi melecehkan ulama umat Islam, Imam Besar Habib Rizik Syihab. Karena adat masyarakat Indonesia Timur adalah menghormati pemuka-pemuka agama manapun, baik Islam ataupun Kristen dan agama manapun. Kami tidak akan perang sebelum kami diperangi. Kami tidak akan melawan sebelum kami dilawan. Dan kami tidak akan terbakar sebelum dibakar. Berhenti kami tidak mati, mundur kami hancur, maka kami tidak akan berhenti sampai mati untuk membela ulama kami. Dan tidak akan mundur walaupun harus hancur. Bagi kami pemuda-pemuda Muslim Indonesia Timur, NKRI harga mati dan ulama harga mati. Musuh tidak akan kami cari, musuh datang haram bagi kami untuk balik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama masyarakat Ciamas dan merangkap menjadi ketua BPPKB Kecamatan Ciamas, kami menyatakan sikap kami cinta Habib Besar Habib Rizik Syihab, ulama kita yang akan hadir
ke wilayah Banten, kami mendukung dan kami siap jadi garda terdepan untuk mengawal ulama. Takbir. Ingat kepada sejarah. Republik Indonesia ini menurut sejarahnya adanya NKRI ini juga karena para alim ulama. Ketika kita diproklamasikan jam 10 17 Agustus merupakan satu kesatuan, datanglah seorang kolonel Jepang yang saya baca dalam buku riwayatnya yang mengatasnamakan Indonesia Timur. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut bergabung, akan pecah menjadi Indonesia Timur dan Indonesia Barat. Padahal jam 10 tadi baru diumumkan kemerdekaan kita. Tanggal 18-nya waktu itu Bung Hatta mengumpulkan lagi orang-orang ini. Setelah dianalisa sangat mengkhawatirkan, takut betul-betul terjadi, maka para ulama lapang dada. 7 kata itu dicabut, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kata-kata Maha Esa itu lebih mahal lagi sebenarnya. Yang aslinya negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tidak ada hubungan dengan umat lain itu. Tapi nyatanya mereka tidak setuju. Kalau ini tidak dicabut, maka kami tidak ikut. Akhirnya para ulama dengan lega dicabut 7 kata ini, diganti dengan Maha Esa. Akhirnya berubah. Negara Muslim berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebenarnya mahal. Karena kata-kata Esa itu mesti tunggal. Kalau tidak tunggal tidak Esa. Nah, rela seandainya para ulama tadi berpegang teguh kepada tanda tangan yang ada, tidak mau dan menolak, maka NKRI ini tidak ada. NKRI tidak ada. Persilakan yang mau menuntut. NKRI itu ada karena para ulama waktu itu lega menghilangkan yang 7 ini dengan diganti dengan Maha Esa. Maka tidak mungkin orang yang membangun itu mau merusak, itu tidak mungkin. Dan saya kira tidak ada. Ulama oposisi ini tidak ada. Ulama tidak oposisi. Bagaimana kita akan memusuhi negara? Kita dalam negara. Semua ulama paham. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kalau istilahnya kayak Wahab dulu, Nahdlatul Ulama bekerja sama dengan pemerintah yang sah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Lah disinilah pemerintah yang harus mengerti. Kalau udah lama mengkritikin pemerintah, itu berarti ulama yang senang sama pemerintah. Lalu dia memusuhi, membenci ulamanya. Allahu Akbar. Innalillahi, sungguh menakutkan, mengerikan keadaan ini. Pangkat dan jabatan itu tidak kita bawa ke dalam kubur. Doa dari para ulama, doa dari para jamaah. Apabila kita sudah menyakiti, sekali lagi, innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Saya ini pribadi bukan ulama, saya bukan ustadz, saya mengerti sedikit ilmu Islam. Maka saya datang untuk menyampaikan, mengklarifikasi sekaligus meluruskan. Saya tidak yakin kalau Bapak Panglima yang terhormat, Bapak Pangdam Jaya yang terhormat memusuhi dan membenci Habibana Rizik Syihab. Saya tidak percaya. Yang saya percaya ada upaya orang lain untuk mengadu domba. Itu yang saya percaya. Saya percaya Bapak Panglima, Bapak Kapolri, Bapak Panglima Kodam setiap subuh mengangkat kedua tangannya takbir di hadapan Allah, Allahu Akbar, sampai malam hari, 5 waktu dalam sehari. Saya yakin. Di kesempatan ini saya hanya berpesan,
para pemimpin-pemimpin kita mulai dari Bapak Presiden sampai kepada para ulama-ulama dan seluruh komponen masyarakat mayoritas ini, mari kita bersatu, saudara-saudara. Hukuman berat sekali akan kita terima kalau kita murtad dari Islam, munafik terhadap agama ini. Kita tidak diperhitungkan lagi sebagai umat Nabi. Nauzubillah summa nauzubillah, tempat kita adalah neraka jahanam. Tapi jika kita berkasih sayang, saling mengampuni, tidak saling menyakiti, bahkan memenjarakan, Allahu Akbar. Keberkahan itu tidak di akhirat, di dunia pun kita akan bersama-sama. Maka bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun, toibatun, warabbun ghafur. Beberapa minggu ini saya perhatikan setiap tayangan televisi selalu mengungkit-ungkit itu. Ini media-media sosial, media-media televisi, informasi yang berkembang, media cetak, hanya menjadi provokator. Ada sekelompok orang yang tidak suka kita bersatu. Komponen masyarakat bangsa ini tidak ada. Dia cuma jumlahnya kecil. Siapa mereka? Mereka yang suka mengadu domba. Saya pribadi orang yang tidak pernah ada dalam organisasi Islam manapun. Kepentingan kami masuk Islam adalah tujuan kami surga. Allah memberikan sedikit kemampuan untuk saya bisa berdakwah, saya berdakwah dengan tidak pernah meminta pembelaan makhluk. Ini ustu bi rabbi wa rabbukum. Hanya bergantung atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadza sirati mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Karena saya sadar bahwa kehadiran kami di dalam Islam itu atas berkat hidayah dari Allah, rahmatul hidayah. Oleh sebab itu tidak ada kepentingan lain kecuali akhirat. Dengan kondisi seperti ini, saya menyarankan kepada orang-orang yang ada di sekitar Habib Bahar Rizik Syihab, biarkan beliau istirahat untuk mengatur program dakwah selanjutnya. Saya dalam perjalanan ketika beliau tiba, saya, suami, istri, dan anak di perjalanan dari Jambi, kami menuju ke Bakauni, tidak terkejar. Dan saya sudah berpikir, kalau kami tidak bertemu pada waktu itu, berarti kehendak Allah tidak bisa dipaksakan. Mengapa? Karena situasinya ternyata begini. Belum tentu orang yang di samping kiri kanan Habib Bahar Rizik Syihab betul-betul sama sejiwa dengan beliau. Belum tentu. Sudah banyak contoh para ulama-ulama termasuk Habib Bahar yang ada di penjara, tidak ada yang membantu. Lari semua. Ada yang berkepentingan politik mendekati Habib, ada yang mencari-cari muka. Kalau Anda betul-betul mencintai Habib Bahar Rizik Syihab, ikuti cara beliau. Saya saja yang baru masuk Islam ikuti cara beliau. Tidak pernah takut dengan siapapun. Hanya takut kepada Allah dan Rasul. Allahu Akbar. Jangankan sekelas Habib Rizik Syihab, Ustaz Somad aja cuma ngomong di telepon, saya menangis. Tanya Abdul Somad. Hanya telepon melalui jarak jauh, saya menangis saking senangnya. Ustaz Saitun Rasmin, kita hanya melalui telepon, saya menangis karena saya bangga dengan ulama-ulama muda, kecerdasan mereka. Apalagi Habib Rizik, orator terbaik. Rugi bangsa ini, rugi. Dan saya tidak yakin Pak Idam Aziz Kapolri, Pak Pangdam, dan Pak Panglima kita tidak suka sama Habib. Tidak, saya tidak yakin. Mereka sayang sama Habib. Saya pun sayang sama Habib. Cuma saya tidak mau tunjukkan. Anda yang banyak-banyak di sekitar Habib Bahar Rizik Syihab, jaga reputasi beliau. Ikuti cara beliau kalau cinta kepada beliau. Jangan cuma mulut kita bangga. Buktikan saya cinta Habib, cinta kepada Habib Bahar Rizik Syihab. Bukan cuma cinta berkerumun, cerita. Tidak begitu.
menjauhkan beliau dari bahaya, menjauhkan beliau dari tindakan-tindakan yang tidak baik. Sudah berimbas, sudah banyak, membias. Sampai gubernur pun sudah menjadi sasaran. Orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang tidak suka negara kesatuan Republik Indonesia utuh dan bersatu masyarakatnya, itu yang tidak suka. Bahkan mantan Panglima ABRI, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio dikatakan macam-macam dengan kata-kata kasar. Saya tidak bisa mengucapkannya. Di mana akhlak revolusi mental yang diusung oleh Presiden Joko Widodo? Sampai hari ini saya nggak percaya mereka nanti akan pensiun. Joko Widodo ini akan ada waktunya dia turun dari kursi kepresidenan. Daripada bola ini bergulir terus dan keuntungan dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab yang maunya negara ini pecah, baik media-media sosial, media-media televisi swasta. Kalau boleh saya sarankan, bukan dialog, bukan rekonsiliasi, debat secara nasional di depan publik dari segala persoalan yang menyeruak di publik selama ini, baik mulai persoalan Omnibus Law dan lain sebagainya. Utus dari tim Habib Rizik, oposan, Demokrat, PKS yang menolak, debat di depan publik. Hanya cara itulah salah satunya untuk membungkam mulut siasat politik para pembenci Islam dan juga orang-orang yang tidak suka negara ini bersatu, alias provokator yang suka bermain di tengah pergolakan politik yang tidak stabil dalam satu negara demokrasi. Percayalah, Bapak Panglima, Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Pangdam beragama Islam. Mereka pasti hormat kepada Habib Bahnar Rizik Syihab. Sadarlah bapak-bapak, mudah-mudahan bapak-bapak dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dan sampai akhir jabatan bapak-bapak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Habib Bahnar Rizik Syihab adalah seorang panutan kami. Saya pribadi orang yang tidak suka berkumpul-kumpul. Saya pribadi tidak suka dengan banyak teori, banyak basar mulut. Saya mengikuti langkah beliau selama 14 tahun. Semua langkah dakwah saya adalah jejak langkah beliau. Itu bukti mencintai Habib. Tegakkan Islam ini dengan berani tanpa rasa takut. Itu yang dilakukan Habib Bahnar Rizik Syihab. Beliau adalah lambang perjuangan suci umat Islam Indonesia. Mengenai sumpah serapah, sudah orang-orang yang membenci Habib Bahnar Rizik Syihab, orang-orang yang tidak suka, ibadahnya, cek ibadahnya. Kalau betul-betul dia seorang Muslim,